Amin. Pertama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi bermuhajahah dalam acara silaturahmi sebelumnya santunan yang ditawarkan pada para Kanjeng Sunan, Kanjeng Syekh dan alhamdulillah di sini ada Syekh Harun. Mudah-mudahan acara ini berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Mungkin para yai, pertama saya mengucapkan terima kasih atas sambutan para yai, para ustaz, para tokoh, khusus anggota dan warga di sini. Bahwa ini kita sedang melaksanakan kewajiban kita, kewajiban pemerintah itu salah satunya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, melakukan pemudaan kepada masyarakat, melakukan pembangunan kepada masyarakat. Jadi titik tekannya adalah kemaslahatan umat, kemaslahatan masyarakat. Seluruh kebijakan apapun isunya bukan untuk diri kita, tapi untuk masyarakat. Oleh karena itu, di hari Jumat seperti hari ini, Kecamatan Kasemen bukan berapa banyak yang kita keluarkan, bukan berapa besar yang dikeluarkan, bukan juga berapa waktu yang kita siapkan, tapi berapa kita melaksanakan kegiatan yang insya Allah kita harapkan menjadi ladang amal dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Ditutup atau tidak kecamatan itu banyak kelemahan-kelemahannya, banyak juga persoalan-persoalan yang menimpa kecamatan dalam pelayanan. Misalkan contoh pelayanan yang dulu pelayanan aja pintu kecamatannya, masyarakat sulit menembus kecamatan, disungkan merasa angker. Hari ini kecamatan milik masyarakat. Tapi sebelum itu diketuk pintu kantor kita, lebih baik kita yang mengetuk pintu masyarakat dengan cara seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan kata Pak Lurah ini sebagai jumpa. Gerakan selama Jumat pagi itu adalah bingkai kegiatannya. Di dalamnya silaturahmi kita ini. Silaturahmi, yang kedua mohon doanya. Karena kalau Umar berdiri sendiri tanpa dukungan ulama, tanpa doa ulama, kita bukan apa-apa. Kayak ambulan tanpa wiwi kita ini. Betul. Betul. Hanya soal kebijakan, siapa birokrat, siapa camat, siapa ulama, bukan siapa-siapa tanpa dukungan para ulama dan dukungan masyarakat. Nah, itu menjadi sebuah keharusan lah kalau untuk menggerakkan bagaimana tasarruf imam maupun masalah ini menjadi masalah pada orang. Karena kita ini melaksanakan kebijakan aja. Kita mulai penggunaan itu dengan nomor. Tapi ada masyarakat kebetulan kenapa kita cari yatim dan jongkong misalkan jongkong? Karena yatim adalah umat atau orang-orang yang disayangi Rasul. Masa kita sebagai camat lurah tidak sayang? Kebetulan ada rezeki sedikit. Betul. Dari bagian dari doa yatim buat kita ada diberikan keselamatan. Amin. Samping itu pula kita memang menyaksikan, jadi kalau kita turun ke masyarakat itu bukan hanya tapi ingin misalkan tentang kesadaran masyarakat bangsa. Kemarin waktu diskusi di sini bahwa saya minta ke kiai dan ulama serta guru-guru ngaji mencari hujah dan dalil sudah jelas bagaimana menjaga kebersihan. Kasemen ini kan sudah terkenal persepsi di luar itu sampahnya di mana-mana, termasuk terumbu ya. Barusan ini juga laporan ke saya sedang melawan sampah di mana-mana. Kalau satu RT masyarakat sudah sadar aja sampah plastik misalkan, ketika kiai memberikan dakwah, memberikan ngaji di majelis ilmu dan di mushola menyerahkan sebuah kepada umatnya untuk menjaga kebersihan dan buang sampah, insya Allah lama kelamaan ada dua, kesadaran umatnya akan tumbuh. Yang kedua, hujah keamanan dan dalil juga akan meresap kepada umat masyarakat, sehingga ketika lihat plastik sampah itu akan pasti akan dibuang. Nah, itu salah satunya kita. Karena Kasemen ini tidak mau menyebut sampah dulu aja. Sampah tiap jalan masyarakat. Sebanten ya ini Paris Kuan, sampah paling numpuk itu hitung-hitungannya adalah Kasemen. Yang kedua stunting di Kasemen, gizi buruk di Kasemen. Nah, kalau misalkan camatnya lurahnya tuh duduk aja di kamar ya, ngutak-ngutik AJB yang belum tentu kaya ya. Duduk AJB pun ada ceritanya urusan AJB aja. Tujuan bisa kesini nyari berkah bukan nyari ini. Oleh karena itulah mudah-mudahan wasilah silaturahmi ini ya, yang tadinya misalkan kita pusing-pusing aja karena kita kiai kan jadi ada hati kita. Salah satu itu yang manfaat yang ini. Jadi saya berharap ya di forum ini saya mengajak para ulama, para tokoh masyarakat
mari kita galakkan kembali semangat untuk mengubah perilaku kita yang tadinya tidak peduli terhadap sampah menjadi peduli. Kalau bicara hujah agama menjadi bukti, pasti jelas bahwa menjaga kebersihan yang dibahas dalam fikih ada bab toharoh, sesuci dan lainnya. Ketika masjidnya bersih, lingkungannya bersih, sudah bahwa Allah berkenan pada orang-orang yang suci dan bersih. Saya kira itu sudah. Dan saya berharap tinggal masyarakat kesemennya kita bersama-sama. Oleh karena itu kenapa saya misalkan pengen puntennya bukan berarti ini dia akan berapa pengen ngechat karena keterpanggilan aja. Masjid di Simpul kekuatan Banten itu dengan sejarah panjangnya. Masa masjidnya misalkan Bapak bercat indah. Kalau misalkan ini udah kan indah masjid Al Husna, Lombok, indah kan gitu. Ini simbol terus ini gimana? Amin. Sebelum ada kesultanan, sebelum ada Belanda itu sudah ada nih. Saya terus muncul menjadi dakwah mengangkat Subhanallah. ini tinggal kita buktikan di ruang-ruang yang ini bahwa masyarakat Terumbu adalah menjadi utama dalam konteks kebersihan dan halal pembangunan ini. Itu sesungguhnya tujuan. Dan yang terakhir, saya juga mohon doanya. Amin. Dalam melaksanakan tugas ini agar hati saya ini tetap bersemayam. Kalau tidak ada Amin. Kalau tidak ada gerakan hati ini nggak mungkin bisa datang ke sini silaturahmi, terutama hati saya ini. Kalau hatinya berlumur kasih, berlumur sayang, rahman misalkan dan berikan ini di hati saya ini belum misalkan apa, pasti insya Allah tergerak. Kalau tanpa cinta dalam hati ini, ya, kita menjaga tanpa cinta orang lain, nah itu. Itu tujuan seperti itu saya ingin di hati saya ini berlumurlah kasih, berlumurlah cinta, mahabbah kepada umat, kepada masyarakat, kepada yatim agar tiap hari memikirkan kita. Soal kita mau selesai gaji, lumayan Pak Lurah gajinya 7 juta, kita 10 juta, uang ber-AC, kita mobil AC. Sementara masih lihat itu masih ada yang tidak makan. Saya ingin pastikan lah, masyarakat itu berkurang beras. Ini kan sangat dolim kita, sementara kita meruk segala dagangan. Nah itu. Nah ini saya ingin pastikan ke RT jangan sampai ada rumah rokok juga terumbu ini mendengar. Naudzubillah min dzalik. Sampai misalkan tidak makan seperti zaman dulu. Naudzubillah min dzalik. Kenapa saya mendengarkan ini? Di Anyar lahirnya saya. Di kampung ini kota sini. Di kampung di Badan Gunung. Dulu zaman saya kecil masih ada yang tidak makan. Saya memastikan sekarang ini yang seluruhnya masa sih ada masyarakat yang sampai tidak bersuara. Kemarin juga saya keliling di apa namanya di ini nih di Margolulu ada masyarakat Samrat udah nggak punya beras kan masih ada berarti. Ini saya ingin pastikan bahwa masyarakat kalau begitu pertama soal pangan gimana mau mendidik anak adik-adik semua kalau misalkan beras aja tidak punya. Sementara kesemen ini kan semuanya sawah semua nih. Sawah terbesar, pertanian terbesar adalah kesemen. Kalau masih beras terbagus, masih ada misalkan masyarakatnya yang kekurangan beras. Ini kan nasional. Oleh karena itu saya punya kewajiban memastikan warganya minimal sandang pangan papannya juga. Rumahnya jangan sampai sebelum jatuh, laporkan ke kita. Sandangnya pangannya jangan sampai sama. Tidak akan diam kita. Urusan kayak gini urusan kewajiban. Soal infrastruktur juga kita bangun. Tapi kewajiban yang paling hakiki manusia itu persoalan untuk hidup itu ada di sini untuk ibadah. Bagaimana bisa ibadah sementara cara masalah itu saya tidak sedang bermimpi ya, tapi ini yang kita bisa lakukan kecil bisa lakukan. Itu yang saya berharap. Oleh karena itu saya berharap kepada para yang doakan saya juga mudah-mudahan berikan kesehatan dan kekuatan. Amin ya Allah. Dan yang terakhir, pintu camat akan terbuka lebar untuk hal-hal yang sifatnya untuk kepentingan administrasi kependudukan misalkan, administrasi AJB, bagi misalkan yang ngurus AJB, misalkan yang memang ngurus nih, karena gini, sengketa masyarakat itu kadang-kadang antar keluarga ya, ada namanya bagi dihibahkan, terus ada nggak mampu dia buat AJB karena presentasinya, lapor ke lurah lapor ke sayanya, ada pengurangan tidak sakit tidak. Yang penting masyarakat itu dilayani hal sifatnya apalagi kebutuhan SKTM dan lainnya. Hari ini kita akan lakukan dengan sebaik-baiknya. Kita berusaha seoptimal mungkin. Ya mudah-mudahan ini adalah bagian cara kita menjadi pemimpin yang mudah-mudahan memberikan hasil. Tidak pun begitu masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu saya mohon maaf kalau ada kekurangan dalam sikap kebijakan maupun perilaku dan ucapan-ucapan yang tidak elok dengan camat ngomong doang. Juga misalkan, kenapa apa kritikannya ke kita? Karena sungguh itu ya harus juga dikritik, harus juga diberikan masukan. Tapi karena juga dulu kuat-kuatnya Firaun ketika misalkan Musa dan Harun juga pakai standar kita, apalagi terhadap kita misalkan camat yang hilang, kata Musa sih, wah camat kan begitu juga. Datang ke kita Pak Camat aja ngomong baik, maka musimnya saya ingin ngomong baik, buktikan ini masalah.
kan gitu. Itu harapan saya. Mohon doanya, mohon juga mohon maaf apabila tidak seoptimal, dan mohon jikalau ada kekurangan mohon memberikan masukan, advies, nasihat, tausiah yang berguna buat kemajuan Islam. Mudah-mudahan memberikan tausiah dari kita sebagai manusia yang siap menjadi abdul maupun al-qur'an. Itu mungkin yang saya sampaikan. Akhirul kalam, Allahumma fiq laqani thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.